Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Gadi Prasetya dengan nomor NIM A11 2024 15657. Dan saya Muhammad Ismail Hedi dengan NIM A11 2024 15632. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan proyek e-wallet kami untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Baik, sebelum masuk ke demonstrasi program, saya akan menjelaskan struktur dan cara kerja setiap kelas yang terdapat pada proyek e-wallet ini. Pertama, kelas user menjadi inti dari program ini, karena kelas ini merupakan abstrak yang menjadi induk dari seluruh jenis akun, di mana di dalam kelas user ini terdapat atribut seperti user ID, nama, phone, PIN, balance, sama list transaction. Semua atribut ini dibuat privat dan protected supaya tidak dapat diakses secara langsung dari luar kelas. Hal ini merupakan penerapan konsep encapsulation yang bertujuan untuk melindungi data agar tetap aman dan hanya dapat diakses melalui metode yang telah disediakan. Selain menyimpan data pengguna, kelas user juga memiliki metode utama seperti top up, pay, kemudian process payment, kemudian show balance, kemudian speed build, kemudian generate multi report. Hampir seluruh proses transaksi pada aplikasi berada pada kelas user. Karena kelas user merupakan abstrak kelas, maka objek tidak dibuat langsung dari kelas ini, melainkan dibuat pada 3 kelas turunan, yaitu ada regular user, kemudian ada premium user, dan ada merchant user. Ketiga kelas tersebut merupakan implementasi dari konsep inheritance, di mana setiap kelas mewarisi seluruh atribut metode yang dimiliki oleh user. Kemudian melakukan override terhadap beberapa metode seperti get transaction limit, get akun tipe, dan get cashback rate. Perbedaannya terletak pada limit transaksi dan cashback, di mana pada regular user memiliki limit transaksi sebesar 20 juta rupiah dengan cashback sebesar 1%. Kemudian untuk premium user memiliki limit transaksi sebesar 10 juta dan cashback sebesar 5%. Kemudian untuk merchant user memiliki limit transaksi sebesar 50 juta dan tidak mendapatkan cashback sama sekali. Selanjutnya terdapat kelas payment. Kelas ini merupakan abstrak kelas yang menjadi dasar seluruh metode pembayaran. Di dalam kelas ini terdapat atribut method name sama atribut fee, serta 2 abstrak method, yaitu ada validate dan calculate fee. Karena bersifat abstrak, maka setiap metode pembayaran wajib membuat implementasi sendiri. Hal ini diterapkan pada 3 kelas turunannya, yaitu ada QR payment, kemudian ada bank transfer, kemudian ada wallet transfer. Konsep ini merupakan penerapan polymorphism karena meskipun program memanggil metode yang sama yaitu validate dan calculate fee, hasil yang dijalankan akan menyesuaikan objek pembayaran yang digunakan. Selanjutnya terdapat fitur promo, kemudian diturunkan menjadi beberapa jenis promo seperti yang pertama ada diskon promo, kemudian ada cashback promo, dan ada voucher belanja. Nah ini. Selanjutnya terdapat kelas transaksi, yaitu digunakan untuk menyimpan riwayat transaksi. Setiap transaksi akan mencatat waktu transaksi, kemudian nominal transaksi, tipe transaksi, dan status transaksi, baik berhasil maupun gagal. Seluruh riwayat tersebut kemudian disimpan ke dalam array list, sehingga nantinya dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan. Pada proyek ini juga terdapat konsep exception handling melalui beberapa custom exception seperti saldo kurang, saldo habis, dan invalid pecahan. Tujuannya adalah apabila terjadi kesalahan, misalnya saldo tidak mencukupi atau input tidak valid,
program tetap dapat berjalan dengan baik tanpa langsung berhenti. Demikian penjelasan mengenai struktur dan cara kerja program e-wallet yang kami buat. Selanjutnya, tahap demonstrasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Ismail Hadi. Baik, terima kasih kepada rekan saya atas penjelasan komprehensifnya tadi. Oke, bisa dilihat di sini di bagian data manager load user data ini, hal pertama yang menjadi highlight utama di kelas main kami adalah implementasi data persistence. Tepat sebelum looping aplikasi dimulai, kami memanggil data manager.load user data. Ini memastikan bahwa saat aplikasi dijalankan, sistem akan langsung mengecek apakah ada berkas data pengguna atau file dat yang tersimpan secara lokal. Jadi, progres aplikasi tidak akan hilang, meskipun program sudah ditutup sebelumnya. Oke, sekarang kita akan ke bagian ini, if user sama dengan 0. Logika utama menu kami terbagi menjadi dua kondisi besar. Kondisi pertama adalah jika variabel user bernilai 0, yang artinya ini adalah pengguna baru atau pengguna baru saja mereset aplikasinya. Di sini kami memfasilitasi pembuatan akun baru. Kami menerapkan konsep polymorphism saat registrasi, di mana sistem akan menginstansiasi objek regular user, premium user, atau merchant user sesuai pilihan, beserta pendaftaran PIN keamanan yang validasinya menggunakan regex untuk memastikan input murni berupa angka. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Nah, di sini kan bisa dilihat ini misal kalau kita ganti akun. Oke, di sini bisa dilihat pilihan pertama yaitu regular user, bagian pilihan yang kedua yaitu premium user, dan pilihan yang ketiga yaitu merchant user. Oke, sekarang kita akan ke bagian else yang berisi login. Jika kita scroll ke bagian bawah sini, oke, di sini kondisi kedua adalah jika data pengguna ditemukan. Sistem akan menyapa pengguna beserta tipe akunnya. Di menu ini, kami menambahkan fitur keamanan ekstra. Pengguna wajib memasukkan PIN dengan benar untuk bisa masuk ke dalam sesi akun. Selain itu, kami juga menyediakan opsi manajemen berkas, seperti menghapus akun lama yang secara otomatis akan mendelete file user_data.dat dari penyimpanan. Oke, sekarang kita akan ke bagian while session running. Nah, di sini setelah penggunanya berhasil login, kita masuk ke looping sesi utama aplikasi. Disinilah integrasi seluruh fitur milestone sebelumnya terjadi. Kami menyediakan 7 menu utama yang mencakup pengecekan profil, top up, payment, split bill, hingga pencetakan laporan bulanan. Misal di sini kalau kita membuat regular user dan memasukkan PIN asal yaitu 123, di sini akan muncul 7 menu utama tadi. Oke, sekarang kita akan ke bagian try catch. Nah, di bagian case 2 dan try catch ini tadi, salah satu aspek clean code dan keamanan aplikasi yang sangat saya perhatikan di sini adalah penanganan error input di sini, yaitu error input harus seangka. Contohnya pada fitur top up, kami membungkus fungsi double.parseDouble di dalam blok try catch tipe number format exception. Tujuannya yaitu adalah jika pengguna secara tidak sengaja memasukkan huruf atau simbol saat diminta memasukkan nominal uang, program tidak akan mengalami crash atau force close, melainkan akan menangkap error tersebut dan menampilkan pesan peringatan secara elegan. Oke, sekarang kita akan ke bagian case 6 dan case 7 yang menjelaskan tentang logout dan exit. Terakhir, di bagian penutup sesi ini, yaitu opsi logout dan tutup aplikasi total. Kami tidak sekedar mengubah status boolean menjadi false. Tepat sebelum loopingnya berhenti, kami memastikan untuk memanggil kembali data manager.saveUserData user. Ini adalah checkpoint terakhir yang menjamin bahwa semua transaksi dan perubahan saldo yang terjadi selama sesi tersebut dijamin aman dan tertulis ke dalam memori komputer. Oke, secara keseluruhan integrasi antara struktur backend yang menerapkan prinsip object-oriented programming secara ketat, dipadukan dengan logika frontend di main.java yang aman dari error dan interaktif, membuat sistem e-wallet kami tidak hanya berjalan sesuai kriteria, namun juga terasa seperti aplikasi real world yang fungsional. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.